Jangan lupa videomu. Mulai Mika? Ada midi. Itu Nyi, kalau mau kamu mulai. Oh, mulai nih. Mulai Mika bang sini. Mulai Mika. Oke. Masuk ini. Udah mulai? Oke, mulai Mi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bahan penghantar listrik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Julia Budi Rahayu, Ahmad Arafat, Andi Muhammad Atar, Holland Febri Setiawan, serta saya sendiri Cindy Puspita Ayu. Presentasi akan dimulai dengan pembacaan materi yang akan diawali oleh saya sendiri. Penghantar listrik. Secara umum, kabel adalah media penghantar tenaga listrik dari sumber tegangan listrik ke peralatan yang menggunakan tenaga listrik atau menghubungkan suatu peralatan listrik ke peralatan listrik lainnya. Bahan dari kabel ini beraneka ragam, khusus sebagai pengantar arus listrik, umumnya terbuat dari tembaga dan umumnya dilapisi dengan pelindung. Selain tembaga, ada juga kabel yang terbuat dari serat optik, yang disebut dengan fiber optic cable. Namun, dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah kabel yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik. Dalam penyaluran tenaga listrik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya penyaluran tersebut. Konduktor, penghantar dalam teknik elektro adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Logam bersifat konduktif, emas, perak, tembaga, aluminium, zinc, besi, berturut-turut. Memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi, sebagian penghantar emas adalah sangat baik. Tetapi karena sangat mahal harganya, maka secara ekonomis, tembaga dan aluminium paling banyak digunakan. Sifat-sifat penghantar listrik diantaranya yang pertama daya hantar listrik. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari bahannya. Yang kedua, daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kilokalori per jam 0 derajat Celcius. Terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan listrik beserta perlengkapannya. Yang ketiga, koefisien temperatur hambatan. Telah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Yang keempat, gaya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Yang kelima, daya elektromotoris termo. Daya elektromotoris termo dapat terjadi lebih tinggi, sehingga dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun sangat kecil. Besarnya perbedaan tegangan yang dibangkitkan tergantung pada sifat-sifat kedua bahan yang digunakan dan sebanding dengan temperaturnya. Daya elektromotoris yang dibangkitkan oleh perbedaan temperatur disebut dengan daya elektromotoris
Warmo. Selanjutnya logam. Sebuah logam transisi lunak, putih, mengkilap, perak memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam dan di mineral dalam bentuk bebas sama sekali. Logam ini dipergunakan dalam koin, perhiasan, peralatan meja, dan fotografi. Perak termasuk logam luhur seperti emas. Selanjutnya emas. Emas adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas sangat konduktif untuk listrik dan telah digunakan untuk jaringan kabel listrik di beberapa aplikasi energi tinggi. Emas memiliki keuntungan ketahanan korosi. Itulah tadi dari kami presentator. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Atas pemaparan materi yang telah kami lakukan, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Muhammad Lutfi untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Asmi Haikal dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa konduktor adalah zat yang dapat mengantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, dan gas. Nah, di presentasinya teman-teman kelompok 5 ini yang saya lihat cuman konduktor berbentuk zat padat. Nah, jadi pertanyaan saya, coba berikan satu contoh bentuk konduktor zat cair dan juga zat gas beserta sifat-sifatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Bima untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Kelana dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja macam-macam penghantar listrik? Yang kedua, kan telah disebut tadi bahan-bahan penghantar listrik. Pertanyaan saya, bahan apa yang terbaik untuk penghantar listrik? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan Muhammad Iqbal untuk bertanya. Baik, saya Iqbal dari kelompok 4. Baik, langsung saja. Apa-apa saja kegunaan logam di bidang kelistrikan? Itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan Al-Farabi untuk bertanya.
Baik, terima kasih. Tadi dijelaskan pengertian tembaga itu merupakan konduktor panas dan listrik yang baik dan juga memiliki korosi yang cepat sekali. Nah, pertanyaan saya itu apa maksud dari korosi yang cepat sekali yang terdapat pada tembaga tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Rian Abdillah untuk bertanya. Saya ulangi, saya persilahkan kepada Saudara Rian Abdillah untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Abdillah Hamdani dari kelompok 2. Kan tadi dijelaskan ada 4 contoh bahan-bahan penghantar listrik yang telah disebutkan. Bahan manakah yang paling besar dalam menghantarkan listrik? Mohon disertakan dengan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, mohon berikan waktu kepada kelompok 5 untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Lutfi Haikal. Soalnya, coba sebutkan satu contoh konduktor zat cair dan contoh konduktor zat gas beserta sifat-sifatnya. Konduktor zat cair contohnya asam sulfat H2SO4. Sifat-sifatnya tidak berwarna, higrokopis, merupakan asam kuat. Konduktor zat gas, bahan gas memiliki susunan partikel yang sangat renggang. Jika dibandingkan dengan bahan-bahan padat maupun cair, gas sifatnya ringan, volume gas dapat berubah-ubah, dan ini dipengaruhi oleh tekanan yang dialami oleh zat gas tersebut. Contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Al-Farabi kelompok 3. Pertanyaannya adalah, tadi dijelaskan pengertian tembaga yaitu merupakan konduktor panas dan listrik yang baik dan memiliki unsur korosi yang cepat sekali. Nah, pertanyaannya
Apa maksud dari korosi yang cepat sekali yang terdapat pada tembaga tersebut? Sebelumnya, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Nah, tembaga ini pada dasarnya tidak mudah berkarat karena tidak membentuk besi oksida, tetapi tembaga tetap dapat mengalami korosi. Warna hasil korosi tembaga bukanlah coklat kemerahan, namun warna biru kehijauan. Bagaimana Saudara Alfarabi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, puas sekali. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Apa saja kegunaan logam di bidang kelistrikan? Logam ditempa dapat Logam tembaga dapat ditempa dengan mudah dan sangat cocok dimanfaatkan sebagai bahan konduktor listrik di bidang listrik dan panas. Boleh dikategorikan bahwa manfaat tembaga yang paling populer adalah digunakan dalam industri. Sekian, terima kasih. Iqbal, apakah? Wah, mantap sekali bro, saya terima.
Izin moderator mau menjawab pertanyaan dari Rian Abdillah kelompok 2. Silahkan. Tadi pertanyaannya, dari 4 bahan-bahan pengantar listrik yang telah disebutkan, bahan manakah yang paling besar dalam mengantarkan listrik? Mohon disertakan dengan penjelasannya. Menurut kelompok kami, perak unsur murni adalah salah satu konduktor listrik terbaik. Konduktor listrik yang terbaik antara lain seperti tembaga, yang merupakan konduktor panas dan listrik yang terbaik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami paparkan? Mantap, mantap. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bima Putra Kelana. Pertanyaan pertama, apa saja macam-macam penghantar listrik? Ada beberapa jenis penghantar yang harus kita ketahui, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, contohnya besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya adalah kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan setengah konduktor dan setengah isolator, contohnya adalah kayu basah. Untuk pertanyaan kedua, bahan apa yang terbaik untuk penghantar listrik? Tunggu sebentar. Jenis penghantar listrik dengan tingkat konduktivitas listrik yang baik dan nilai hambatan listrik yang rendah, yang paling pertama adalah tembaga. Mohon maaf sebentar.
Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah Saudara Bima Putra Kelana sudah puas dengan jawaban yang saya sampaikan? Baik, terima kasih kepada Sundi. Jawaban yang saya lontarkan tadi sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian saya tutup presentasi kelompok 5 pada siang hari ini. Berdasarkan presentasi kami hari ini. Oke. Gas. Oke. Baik, berdasarkan presentasi kami hari ini dapat disimpulkan bahwa bahan penghantar listrik adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah emas, tembaga, besi, aluminium, dan lain-lain. Demikian saya tutup presentasi kelompok 5 pada siang hari ini. Atas perhatian dan respon teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, udah ke record nih.